Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Salsabila Hani Firdausi. Dalam video ini, saya akan membahas tentang pelanggaran yang terjadi dalam penyiaran. Video ini saya buat untuk memenuhi UTS mata kuliah Dasar-Dasar Jurnalistik di Universitas Siber Asia. Dewasa ini, ilmu teknologi berkembang dengan sangat cepat dan sangat pesat. Diikuti juga dengan pertukaran informasi yang sangat cepat. Saat ini, kita mampu mendapatkan dan mengakses banyak informasi dari berbagai sumber, baik dari televisi, situs YouTube, berita online, maupun sosial media yang saat ini banyak sekali digunakan di Indonesia, seperti Instagram, Facebook, ataupun Twitter yang saat ini sudah berubah nama menjadi X. Dalam kegiatan jurnalistik, diperlukan pedoman standar sebagai acuan bagi kita, para jurnalis yang akan mencari informasi dan juga menyebarluaskan informasi. Sehingga di Indonesia, dibentuklah KPI atau Komisi Penyiaran Indonesia agar para pelaku jurnalis tidak keluar dari jalur yang sudah ditetapkan. Salah satu siaran yang saya temukan adalah berita yang disiarkan oleh TV One dalam program Apa Kabar Indonesia Pagi yang tayang pada tanggal 30 Agustus tahun 2023 yang dimulai pada jam 6.30 waktu Indonesia bagian Barat. Terdapat salah satu berita yang berjudul Biadab, Ayah Gauli Anak Kandung Sejak SD yang terjadi di Tangerang, Banten. Berikut adalah cuplikan beritanya. Aksi biadab dari seorang ayah yang bukannya melindungi anaknya malah menyetubuhi anak kandungnya sendiri hingga 10 tahun lamanya. Akibatnya pelaku dikeroyok massa dan kejadian ini terbongkar setelah korban bercerita dengan keluarga usai pelaku ini terus mengancam korban. Inilah video amatir di mana seorang ayah kandung menjadi bulan-bulanan amukan keluarganya sendiri dan juga puluhan warga setelah diketahui mencabuli anak kandungnya sendiri di Teluk Naga, Tangerang, Banten pada Minggu malam. Peristiwa ini terungkap saat pelaku meminta korban untuk memuaskan hasratnya, namun korban menolak dan kabur dari rumah. Korban kemudian menceritakan perbuatan ayah kandungnya ke keluarganya. Pelaku adalah Syarif Hidayat berusia 54 tahun yang tega melecehkan anak kandungnya sendiri sejak 10 tahun yang lalu. Saat korban duduk di kelas 4 SD hingga saat ini. Beruntung aksi main hakim sendiri, keluarga korban dan puluhan warga yang geram atas pelaku diketahui petugas kepolisian dan pelaku kemudian dibawa ke Polsek Teluk Naga. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman 12 tahun penjara. Setelah kita simak cuplikan berita tersebut, dapat kita lihat bahwa terduga pelaku pencabulan di dalam tayangan tersebut, wajahnya dan identitasnya tidak disamarkan sebelum ditayangkan oleh TV One atau program acara Apa Kabar Indonesia Pagi. Berdasarkan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01-KPI-KPI-03-2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran Pasal 22 Ayat 3 yang berisikan lembaga penyiaran dalam melaksanakan kegiatan jurnalistik wajib tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran atau P3 dan SPS. Berdasarkan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02-KPI-03-2012 tentang standar program siaran Pasal 43 huruf F yang berisi program siaran bermuatan kekerasan dan atau kejahatan dalam program siaran jurnalistik wajib mengikuti ketentuan menyamarkan gambar wajah dan identitas korban kejahatan seksual dan keluarganya, serta orang yang diduga pelaku kejahatan seksual dan keluarganya. Jika kita lihat dari peraturan yang sudah ditentukan oleh KPI, setiap tayangan yang membahas tentang kejahatan seksual wajib disamarkan gambar dan identitasnya,
baik itu korban beserta keluarganya dan juga pelaku beserta keluarganya. Karena peraturan perundang-undangan dan hukum di Indonesia sendiri sudah mengatur tentang hukuman yang akan didapatkan oleh para pelaku. Mengapa wajib disamarkan sebelum ditayangkan? Sebab bagi para korban, hal itu dapat membuat korban merasa trauma kembali atau bahkan semakin trauma ketika mengingat kejadian yang dialaminya. Sehingga efek dari trauma tersebut dapat merusak psikis dari korban dan atau mungkin juga bagi keluarganya. Saya harap kedepannya pihak stasiun televisi dapat belajar dari kesalahan agar tidak terulang kembali kesalahan yang sama. Ketika kita sudah diberikan pedoman itu, kita wajib mengikuti peraturan yang ada, agar siaran jurnalistik Indonesia bisa menjadi contoh siaran yang sehat bagi masyarakat Indonesia atau para citizen jurnalis Indonesia. Akhir kata, terima kasih bagi semua pihak yang sudah menonton video ini sampai selesai. Mohon maaf atas segala kesalahan pengucapan, kesalahan perkataan, dan perbuatan. Saya Salsabila Hanifir Firdausi undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.